selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Kak Tina. Nah, ketemu lagi hari ini sama Kakak Tina dan Kak Fiona. Ditemenin sama pemusik kita ada Bang Bambam Sihombing dan Bang Mario Simarmata. Yeay. Nah, Kak Fiona apa kabar? Puji Tuhan baik Kak Tina. Kalau Kak Tina gimana Kak kabarnya? Tina juga kabarnya baik Kak. Nah, semoga adik-adik di rumah kabarnya juga baik ya Kak. Iya, amin. Nah, kita mau mulai ibadah kita nih Kak. Supaya lebih semangat, kita suruh adik-adik yang di rumah bangkit berdiri yuk Kak. Iya yuk, kan masih pagi nih Kak. Gimana kalau kita sambil nyanyi sambil gerak badan? Sambil olahraga ya Kak. Yuk adik-adik di rumah ayo bangkit berdiri. Ajak mama papanya. Kita mau nyanyi di kepak-kepakan sayapnya. Oke, bangkit berdiri. Udah bisa ya adik-adik ya. Yuk Bang. Ikutin gerakan Kak Fiona dan Kak Tina ya. adik-adik? Kakak udah capek loh, dia udah ngos-ngosan. Oke, adik-adik di rumah boleh silakan duduk kembali. Nah, Kak, firman kita hari ini diambil dari mana nih Kak?
Firman kita hari ini diambil dari Markus Markus 8 ayat 27 sampai ayat 30. Betul. Ya, temanya tentang apa, Kak? Aku mengenal Tuhanku. Begitu. Nah, adik-adik kenal gak siapa Tuhan kita? Kenal nggak? Kenal dong. Kak Fiona tahu nggak Tuhan kita tuh siapa sih? Oh, tahu dong Kak Tina. Tuhan kita, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Terus penolong kita. Kemudian apalagi Kak Tina? Tuhan Yesus itu yang kasih kita kepintaran. Betul. Tuhan Yesus kasih kita kesehatan. Betul. Tuhan Yesus juga kasih kita mama, papa, dan otak yang pintar. Kita mau mulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita lipat tangan, tutup mata, duduk yang baik. Kita mau nyanyi Mari Masuk dengan setengah suara, dengan sikap yang berdoa. Mari masuk. Tutup matanya, jangan tengok kanan kiri lagi. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan kasih-Mu, sehingga kami anak-anak sekolah minggu bisa kembali duduk Bapa di rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah sekolah minggu di rumah kami. Bapa yang maha baik, walaupun kami beribadah di rumah kami saat ini Bapa, tapi kiranya Engkau tetap memberkati kami anak-anak-Mu, agar kami selama ibadah bisa fokus menjalani ibadah sampai selesai. Bantu kami Bapa agar kami tidak lari-lari saat ibadah, untuk duduk tenang, tidak ganggu adik, kakak atau abang Bapa ketika sedang menjalani ibadah sekolah minggu. Biarlah Bapa, kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya juga Bapa, Engkau memberkati Inang Sintua dan Amang Pendeta, juga guru-guru sekolah minggu yang akan melayani ibadah pada hari ini Bapa. Biarlah Bapa, Inang Sintua, Amang Pendeta dan kakak-kakak guru sekolah minggu Bapa dapat melayani Engkau dengan baik. Ya Bapa yang maha baik, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan ayat 2. Yesus membasuh dosaku, ku dia
dosaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, jagalah pikiran kami, jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tak sesat dijerat penarik duniawi. tapi bimbinglah kami Tapi bimbinglah kami menikmati firman-Mu, menikmati firman-Mu, hukum-Mu, hukum-Mu makin dihayati. makin dihayati. Amin. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita dengarkan hukum Taurat. Hukum Taurat diambil dari hukum Taurat yang ke-9 dan maksudnya. Titah ke-9. Titah ke-9, Jangan engkau berdusta. jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, Sebab itu, jangan kita mendustai, jangan kita mendustai, mengkhianati, mengkhianati, menfitnah, memfitnah, maupun bersaksi palsu, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 2 nanti anak-anak kami undang untuk berdiri. Istimewa
marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan adik-adik untuk duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan ayat 2. Adik-adik semua, mari lipat tangan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur atas pagi yang indah yang Engkau berikan buat kami, khususnya anak-anak-Mu yang belum bisa beribadah di gereja. Pada saat ini kami bersyukur bila Tuhan berkenan melalui ibadah kami di rumah masing-masing. Berkati hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman yang benar kepada anak-anak sekolah minggu. Berkati anak-anak sekolah minggu di dalam sukacita yang dari Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, kita kembali bersekutu melalui ibadah live streaming yang sampai sekarang kita belum bisa seperti yang kita harapkan dapat beribadah di gereja karena bangsa kita, negara kita, gereja kita masih menghadapi wabah pandemi COVID-19. Amang hanya harapkan anak sekolah minggu semakin banyak berdoa agar secepatnya COVID bisa berlalu, anak-anak bisa kembali beraktivitas ke sekolah seperti pekerjaan yang lain, termasuk kita bersekutu di gereja. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih, pada pagi ini kita disapa firman Tuhan melalui firman yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayat 30.
Adik-adik coba buka Alkitabnya, kita akan baca firman Tuhan secara bersama. Markus 8 ayat 27 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan, pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, seandainya pertanyaan seperti ini ada yang mengulang kembali bertanya kepada adik-adik sekolah minggu tentang pengenalan akan Yesus Kristus itu sendiri. Tentunya adik-adik sekolah minggu khususnya yang sudah sekolah, pasti ada yang beragama lain. Misalnya beragama Islam. Lalu bertanya kepada adik, loh, Yesus itu siapa? Kamu percaya kepada Yesus? Coba dulu ceritakan kepada saya. Siapakah Yesus itu? Apa yang dapat adik-adik jawab? Apa yang dapat adik-adik katakan kepada teman adik-adik yang bertanya seperti itu? Kalau tadi di saat Yesus berjalan bersama murid, justru Yesus mencoba melihat bagaimana pengenalan para murid-murid, begitu juga orang-orang di sekitar Yesus tentang pribadi Yesus itu. Dan tentunya pertanyaan seperti itu muncul karena ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan Yesus melalui tanda-tanda mujizat. Adik-adik sekolah minggu tahu kan ada banyak hal mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus waktu itu. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus mengusir roh-roh jahat. Yesus berkhotbah, mengajar. Bahkan Yesus juga memberi makan 5.000 orang dengan berapa roti, adik-adik? 5 roti dan 2 ikan. Ini luar biasa. Tidak ada hal seperti ini yang pernah kita dengar di dunia ini. Tentunya semua yang dilakukan Yesus menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Ini Yesus dari mana? Siapa ini? Kok bisa melakukan seperti ini? Dalam hal inilah Yesus mencoba mengklarifikasi bagaimana sebenarnya pengenalan, pemahaman orang banyak. Apakah karena hanya melihat mujizat? Apakah hanya melihat tanda-tanda itu? Tapi dari mereka belum berakar soal pengakuan siapa Yesus yang sesungguhnya dinubuatkan, disuarakan oleh para nabi pada dunia perjanjian lama. Makanya di saat mereka dikatakan tadi lewat firman ini adik-adik, Yesus bertanya kepada Petrus, kepada murid-murid, siapakah saya menurut orang-orang sana? Terus adik-adik tadi kita baca, oh, ada yang mengatakan engkau Yesus adalah seorang pembaptis seperti Yohanes Pembaptis. Ada lagi yang mengatakan engkau itu Yesus seperti Elia. Adik-adik tahu kan siapa itu tokoh Elia? Elia adalah salah satu nabi yang terkenal dalam dunia perjanjian lama. Dan Elia adalah salah satu dari nabi-nabi yang juga turut naik terangkat ke surga. Ini juga satu keajaiban. Namun
pengakuan itu tidak berakhir di situ. Yesus kembali mengulang, dan ini tidak lagi hanya kata-kata orang. Karena terkadang dalam dunia ini banyak isu-isu yang menjatuhkan karena ketidakpastian. Kata orang ini, kata orang sana begini. Nah sekarang kalau orang membuat jawaban, memberikan jawaban tentang Yesus. Nah adik-adik sekolah minggu sekarang ditanya sama Yesus. Kalau begitu siapakah aku? Coba adik-adik jawab, siapakah Yesus itu? Bila mana Petrus tadi menjawab, engkau adalah Mesias. Adik sekolah minggu tahu tidak artinya Mesias? Apa itu Mesias? Mesias adalah juru selamat. Inilah kata yang paling berharga di dalam iman kekristenan kita. Karena hanya ada dalam diri Yesus keselamatan kita. Yesus datang ke dunia, hidup bersama-sama manusia di tengah-tengah dunia agar mendapat keselamatan. Keselamatan dari mana? Dari dosa. Karena kita telah mendengar bagaimana cerita Alkitab pada hari sekolah minggu, mulai sejak jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, manusia terus-menerus diselimuti perbuatan-perbuatan jahat. Manusia tidak pernah luput. Manusia tidak pernah melakukan yang sesungguhnya benar di hadapan Tuhan. Manusia semakin berdosa. Tapi itulah yang kita syukuri. Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu maha baik, sehingga Dia datang ke tengah-tengah dunia untuk memberikan keselamatan bagi kita, agar kita selamat dari kuasa dosa. Walaupun kita selalu melakukan kejahatan-kejahatan, walaupun kita selalu berdosa hari demi hari, tetapi dengan keselamatan dari Yesus kita tidak langsung dihakimi. Coba adik-adik berpikir, berapa hari atau berapa kali kita berdosa dalam satu minggu? Berapa kali kita berdosa dalam satu hari? Yang terkadang kita tidak bisa ingat. Tapi Tuhan dengan keselamatan yang Dia bawa kepada kita tidak langsung memberikan satu vonis tentang kejahatan kita itu. Kita selalu dilindungi agar pada satu saat kita jauh, agar kita pada satu saat tidak lagi mengulangi dosa. Oleh karena itu kata Mesias merupakan kata yang begitu berharga bagi anak-anak Tuhan. Bagi anak-anak sekolah minggu, Mesias menjadi salah satu kunci keselamatan bagi kita. Dan inilah harapan kita. Di saat kita ada di sekolah minggu, masih harus berhadapan dengan pandemi COVID-19, masih harus belajar di rumah, belum merasakan kebebasan seperti biasanya, yang terkadang kita sudah bosan, terkadang kita tidak lagi merasa ada kebebasan. Namun di balik semua itu kita bersyukur dengan keberadaan Yesus sebagai Mesias di dalam kehidupan kita, yang mencampur segala sesuatu di dalam pikiran kita, kita bisa seperti sekarang. Itulah keberadaan Mesias yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Mesias yang tidak bisa kita lihat secara mata sendiri. Tapi Mesias yang bekerja, berbuat, bertindak melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Makanya kita bisa seperti ini. Oleh karena itu, bila mana Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias, bila mana orang-orang banyak mengaku Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, mengaku Yesus sebagai Elia, anak-anak sekolah minggu juga turut terpanggil mengaku
keberadaan Yesus yang sesungguhnya seperti yang tadi sudah kita ungkapkan dalam pengakuan iman. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dan sebagainya. Dan tentunya adik-adik itu tidak hanya sebatas kata-kata, tapi itu adalah ungkapan hati kita yang sesungguhnya tentang pengenalan kita kepada Yesus. Ya, untuk itulah adik-adik juga diingatkan firman Tuhan, agar adik-adik juga bisa menunjuk di dalam diri masing-masing tentang keberadaan Yesus sebagai juru selamat. Yesus yang senantiasa menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Apapun yang kita lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan, dengan keberadaan Yesus kita diberikan kesempatan di dalam pengampunannya. Dan itulah arti Mesias bagi kita. Kiranya adik-adik sekolah minggu berkenan melakukan apa yang terbaik, mengaku percaya seperti pengakuan iman kita tadi di hadapan Tuhan. Amin adik-adik. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami lebih menekankan pengakuan kami tentang pribadi-Mu sebagai juru selamat kami. Yang sesungguhnya kami belum mampu karena kami masih anak-anak. Tapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan Bapa, agar kami mengaku percaya bahwa hanya Engkau juru selamat kami. Berkati orang tua kami di dalam setiap pekerjaan mereka. Berkati kami anak-anaknya. Kalaupun pada saat ini kami belum bisa merasa bebas seperti biasanya, khususnya di dalam dunia pendidikan kami. Berkati semua rencana-rencana indah di tengah-tengah keluarga kami, begitu juga di gereja-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan ayat 2. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbuat dan baik sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Mari sambil berdiri adik-adik. Aku takkan takut dan bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhan. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Iya, shalom. Salam sama bapak mama, orang tua, terima kasih. Ya adik-adik, setelah selesai mendengarkan firman Tuhan tadi, jangan lupa seperti biasa ada ayat hafalan mingguan. Nah minggu ini ayat hafalan kita diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 3. Ini kakak bacain ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sekali lagi ya, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, jikalau kita menaati perintah-perintahnya. Nah, adik-adik sudah jelas kan ayat hafalannya dari mana? Jangan lupa dihafalin di rumah, terus nanti divideoin sama mama papanya, terus nanti dikirim di grup kelas masing-masing ya. Oke, dihafalin, jangan lupa. Jangan lupa ya. Dadah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Bye.